Swastiastu. Halo anak-anak, kembali lagi dalam pembelajaran matematika wajib kelas 10. Kita masih dalam lingkup nilai mutlak. Oke, pada video sebelumnya kita sudah membahas pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Ini masih terkait dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bentuk pertidaksamaan nilai mutlak, di mana sebelah kirinya nilai mutlak, sebelah kanan juga merupakan nilai mutlak. Jadi misalkan bentuk umumnya seperti ini. Oke, jadi ada dua, ruas kiri dan ruas kanan merupakan nilai mutlak. Nah, tanda ini nanti bisa juga di soal dia berupa kurang dari, bisa juga kurang dari sama dengan, mungkin bisa juga lebih dari atau lebih dari sama dengan. Jadi ini bentuk umumnya. Nah, sekarang penyelesaiannya mirip dengan persamaan, di mana ruas kiri dan ruas kanannya merupakan nilai mutlak. Jadi langkahnya seperti ini. Ini merupakan penjabaran dari pengkuadratan. Jadi ruas kiri dan ruas kanan kita sama-sama kuadratkan, kemudian kita bawa ke ruas kiri, nanti menemukan bentuk seperti ini. Nah, kemudian di sebelah kanan bisa juga dia kurang dari, bisa kurang dari sama dengan, bisa lebih dari, bisa juga lebih dari sama dengan 0. Ya, inilah penyelesaiannya. Oke, untuk lebih jelas nanti Bapak akan berikan beberapa contoh terkait dengan bentuk pertidaksamaan yang seperti ini. Oke, kita bisa langsung perhatikan di sini diberikan contoh yang nomor 1, mana di ruas kirinya harga mutlak 3x kurang 5 kurang dari harga mutlak 2x tambah 10. Oke, langkah pertama pada saat kita menyelesaikan soal seperti ini, pertama kita tentukan dulu yang mana fx, yang mana gx. Nah, kita sepakatin yang di sebelah kiri itu merupakan fx, kemudian yang di sebelah kanan merupakan gx. Oke, langsung saja kita ke penyelesaiannya. Seperti yang sudah Bapak jabarkan tadi, di mana penyelesaiannya langsung saja akan menjadi fx dikurangi gx kali fx ditambah gx. Karena di sini tandanya kurang dari, maka di sini juga kurang dari. Dan ingat, ruas kanan itu adalah 0, karena semuanya sudah kita pindahkan ke ruas kiri. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal mensubstitusikan yang mana tadi fx dan yang mana tadi gx. Oke, langsung saja. Fx-nya itu adalah ini, 3x kurang 5. Oke, selalu kita isikan tanda kurung dulu. 3x kurang 5. Kemudian dikurangin gx. Gx-nya adalah yang ini. Kita isikan kurung juga. 2x ditambah 10. Kemudian kurung tutup untuk yang pertama, kelompok yang pertama. Kemudian kita lanjutkan ke kelompok yang kedua di sebelah kanan. Caranya sama, kita isikan juga tanda kurung. Fx-nya 3x kurang 5. 3x kurang 5. Kemudian tambah sesuai dengan ini. Gx-nya 2x tambah 10. Ingat, selalu isikan kurang dari, atau mungkin kalau soalnya dia lebih dari, ikutkan dia lebih dari.
Jadi di sini kurang dari 0. Oke, sudah sampai di sini, kita lanjutkan, kita hilangkan kurung yang di dalam. Oke, kita lanjutkan di bawahnya. Nah, yang pertama ini bisa kita langsung hilangkan kurungnya. Ini akan menjadi 3x kurang 5. Nah, kemudian untuk yang ini kita harus hati-hati karena di sini ada tanda negatif. Kemudian di belakangnya tanda kurung. Ini artinya negatif ini dia milik dari yang ada di dalam kurung ini. Jadi semua yang ada di dalam kurung di sini dia kena negatif. Sehingga ini akan menjadi, kita kalikan satu per satu. Negatif kali 2x dia akan menjadi negatif 2x. Begitu juga dengan negatif kali 10, dia akan menjadi negatif 10. Oke, itu untuk yang kelompok pertama, tanda kurungnya sudah kita hilangkan. Kemudian kelompok yang kedua, yang sebelah belakangnya. Yang di depan, kurungnya selalu bisa langsung kita hilangkan. Dia akan menjadi 3x kurang 5. Kemudian karena ini tandanya sudah plus, berarti dia tidak mempengaruhi hasil, sehingga yang di belakang ini bisa kita tulis langsung. Jadinya tambah 2x tambah 1. Jadi tanda plus itu tidak akan mempengaruhi hasil, jadi dia tetap seperti ini, 2x tambah 10. Seandainya di soalnya itu 2x kurang 10, dia akan tetap 2x kurang 10 jika soalnya seperti itu. Oke, jadi karena dia tanda plus, 2x tambah 10 tetap seperti semula. Kemudian kita isikan kurung untuk kurang dari 0. Oke, sekarang tanda kurung yang di dalam itu sudah hilang semuanya. Baru kita proses dengan perhitungan aljabar biasa. Jadi bisa kita kumpulkan dulu x dengan x, angka dengan angka, boleh. Oke, Bapak lanjutkan di atas. Untuk yang sebelah kiri, ini akan menjadi 3x. Nah, di sini ada dikurangin 2x, kita kumpulkan, boleh, biar tidak bingung. Dikurangin 2x, kemudian dikurangi 5, dikurangi 10. Itu untuk kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua, angkanya juga sama, 3x tambah 2x. Jadi kita kumpulkan sesama jenisnya, x dengan x, angka dengan angka. Ini akan menjadi 3x ditambah 2x, kemudian dikurangi 5 ditambah 10. Kurung tutup, kurang dari 0. Oke, sudah sampai di sini, baru kita hitung seperti biasa. 3x kurang 2x dia akan menjadi 1x. Ingat, angka 1 tidak usah dituliskan, dia akan menjadi x. Kemudian negatif 5 dikurangin 10. Punya hutang 5, hutang lagi 10, maka hutangnya akan menjadi 15. Ya, dikurangi 15. Kelompok yang pertama sudah kita sederhanakan menjadi x kurang 15. Oke, langkah selanjutnya kita selesaikan yang di sebelah kanan. 3x ditambah 2x dia akan menjadi 5x. 3 tambah 2 jadi 5. Kemudian negatif 5 ditambah 10. Punya hutang 5 dibayar 10. Hasilnya adalah positif 5. Nah, ingat lalu kita tuliskan kurang dari 0. Oke. Sampai di sini. Langkah selanjutnya adalah kita mencari pembuat nolnya. Jadi masing-masing kelompok kita selesaikan menjadi persamaan. Jadi kita cari dulu pembuat nolnya. Oke, langsung saja. Yang kelompok pertama dia akan menjadi x dikurangi 15 sama dengan 0. Jadi kita jadikan dulu dia sama dengan. Oke. Setelah itu kita pindahkan yang tidak mengandung x. Pindahkan ke ruas kanan. Jadi x-nya tetap di ruas kiri. Jadi ini menjadi x
sama dengan negatif 15, pindah ruas dia menjadi positif, sehingga ini hasilnya adalah X sama dengan 15. Itu untuk kelompok yang pertama. Sekarang kelompok yang kedua, langkahnya sama, kita jadikan 0 juga. Ini akan menjadi 5X ditambah 5 sama dengan 0. Yang tidak mengandung X kita pindahkan ke ruas kanan. Oke, sehingga ini akan menjadi 5X sama dengan positif 5, pindah ruas menjadi negatif 5. Setelah itu 5X artinya 5 kali X, dan ingat perkalian jika pindah ruas dia akan menjadi pembagian, sehingga jika kita lanjutkan akan menjadi X sama dengan negatif 5 nya tetap, 5 ini menjadi pembagian per 5. Oke, sehingga hasil akhirnya X sama dengan negatif 5 dibagi 5, hasilnya negatif 1. Oke, ini pembuat nolnya. Oke, setelah kita mendapatkan pembuat nolnya, langkah selanjutnya kita membuat garis bilangan. Oke, Bapak lanjutkan di sini, garis bilangan. Oke, di sini ada dua pembuat nol, yaitu 15 dan negatif 1. Sekarang pada garis bilangan kita letakkan yang lebih negatif itu di sebelah kiri. Oke, antara 15 dan negatif 1, yang lebih negatif itu atau yang lebih kecil adalah negatif 1. Kita letakkan di ruas kiri. Negatif 1. Kemudian 15-nya kita letakkan di sebelah kanannya. Ini menjadi 15. Oke. Setelah sampai di sini, kita uji tanda. Uji tanda. Nah, untuk uji tanda, kita cukup pilih satu angka saja. Terserah kalian mau milih berapa. Yang jelas, yang kita pilih adalah salah satu areanya. Boleh kalian pilih angka di sini. Boleh juga kalian pilih angka ada yang di sini atau di paling kanan. Jadi ada 3 pilihan yang bisa kalian pilih. Yang pertama boleh di daerah sini sebelah kiri, atau di daerah tengah-tengah, atau mungkin di daerah sebelah kanan. Misalkan kita milih yang daerah sebelah kiri. Nah, di sini ada angka negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Kalian bisa pilih salah satu. Seandainya kalian mau memilih yang di tengah, nah di area tengah ini ada beberapa angka, yaitu ada 0, 1, 2, 3, sampai 14. Jadi kalian bisa milih angka itu jika kalian milih daerah yang di tengah. Kemudian jika kalian mau memilih daerah yang di sebelah kanan, nah di sini ada 16, 17, 18, sampai dan seterusnya. Jadi bebas kalian milih angka berapa. Nah, usahakan kalau memilih angka, pilihlah angka yang sederhana. Nah, di sini Bapak contohkan, misalkan kita mau pilih daerah yang di tengah. Ini sebagai contoh. Misalkan daerah yang di tengah kita pilih angka yang simpel. Kita pilih saja 0. Nah, karena 0-nya ada di tengah-tengah. Karena dia di antara negatif dan positif. Itu ada 0. Tetapi seandainya kalian tidak mau memilih 0, boleh. Pak, saya mau menggunakan bilangan negatif 100, boleh. Jadi dia ada di sebelah kiri. Bebas. Jadi untuk uji tanda, kalian bebas memilih maunya angka berapa. Tapi di sini Bapak, misalkan kita memilih angka 0. Jadi kita uji tanda 0. X sama dengan 0. Kita uji ke sini. Oke. Kita masukkan X kurang 15. 5X ditambah 5. Oke. Sudah sampai di sini, kita ganti X-nya dengan 0. Yang akan menjadi 0 kurang 15. Kemudian 5 kali 0 itu menjadi 0 ditambah 5. Oke, sama dengan 0 dikurangi 15 itu hasilnya negatif 15. Jadi dia hasilnya negatif. Oke.
kita tidak perlu tahu hasil aslinya, yang penting kita tahu tandanya. Oke, di sini 0 dikurangi 15 hasilnya negatif 15, jadi dia tandanya negatif. Kemudian yang sebelah kanan 0 ditambah 5 itu hasilnya 5, dan 5 itu positif. Oke, jadi jika kita ganti X-nya dengan 0 di daerah yang di tengah ini, ternyata hasilnya negatif kali positif. Negatif jika dikalikan dengan positif, hasil akhirnya adalah negatif. Oke, jadi ternyata pada saat X sama dengan 0, nilai hasil akhirnya adalah negatif. Sehingga karena 0 terletak di daerah tengah, maka daerah tengah ini tandanya negatif. Nanti hasilnya negatif. Dan otomatis di daerah kiri dan daerah kanan dia tandanya selang-seling, sehingga di sini pasti tandanya nanti positif, di sini juga positif. Jika kalian tidak percaya, kalian boleh cek, misalkan di daerah sebelah kiri mau menggunakan angka negatif 2, boleh. Setelah kita uji nanti pasti hasil akhirnya adalah positif. Begitu juga jika kalian memilih angka yang di sebelah kanan. Seandainya kalian memilih 16, setelah diuji ternyata juga hasilnya positif. Oke, ya, tandanya sudah kita tahu, positif, negatif, positif. Langkah selanjutnya kita perhatikan tanda pada soalnya. Ini soal. Oke, tanda pada soal itu adalah kurang dari. Oke, jika tandanya kurang dari, dalam artian kurang dari 0, maka kita ambil penyelesaian itu yang negatif. Jadi ingat, kalau dia kurang dari, kita ambil yang negatif. Jika tandanya lebih dari, maka kita ambil yang positif. Oke, jadi karena dia tandanya kurang dari, maka kita ambil yang negatif. Sekarang perhatikan di mana letak yang negatif. Setelah kita tadi dapatkan tandanya positif, negatif, positif, dan tanda yang kita ambil adalah yang negatif, berarti yang penyelesaiannya adalah yang berada di tengah-tengah. Jadi inilah jawabannya, yang berada di daerah tengah. Karena yang kita ambil adalah yang negatif, karena dia kurang dari, sesuai dengan soalnya. Nah, sekarang bagaimana cara menulis himpunan penyelesaiannya? Jadi himpunan penyelesaian disingkat HP. Himpunan X sedemikian hingga. Itu hanya notasi X sedemikian hingga. Karena dia letaknya di tengah-tengah, maka X itu diapit oleh negatif 1 dan 15. Berarti X-nya ada di tengah-tengah. Kemudian negatif 1 sebelah kiri, 15 di sebelah kanan. Tandanya selalu seperti ini. Apabila nanti di soal itu isi sama dengan, maka ini juga kita isikan sama dengan kedua-duanya. Akan tetapi jika pada soal hanya tandanya kurang dari, kita cukup sampai kurang dari. Ya, ini himpunan penyelesaian untuk soal nomor 1. Oke, untuk lebih jelasnya kita lanjutkan ke soal yang kedua. Nah, di sini diberikan contoh soal nomor 2. Harga mutlak dari 4X ditambah 1 lebih dari sama dengan harga mutlak 2X dikurangi 3. Oke, langsung saja ke penyelesaiannya. Oke, ini akan menjadi Fx dikurangi Gx kali Fx ditambah Gx. Karena tandanya lebih dari sama dengan, ya, akan menjadi lebih dari sama dengan 0. Oke, langsung kita substitusikan Fx dengan Gx nya sesuai pada soalnya. Ini akan menjadi, ingat selalu isi tanda kurung, 4X ditambah 1 dikurangi Gx nya 2X dikurangi 3. Kemudian kelompok yang di belakangnya ini akan tetap menjadi 4X ditambah 1 ditambah 2X dikurangi 3 lebih dari sama dengan 0.
Oke. Selanjutnya kita hilangkan tanda kurungnya di masing-masing kelompok. Oke, langsung saja. Yang di depan selalu tanda kurungnya bisa kita hilangkan. Ini akan menjadi 4x ditambah 1. Kemudian selanjutnya, nah ini hati-hati kalau ada tanda kurang. Tanda kurang ini milik dari yang tanda kurung di belakang ini. Jadi min kali 2x atau negatif kali 2x dia akan menjadi negatif 2x. Kemudian negatif dikalikan dengan negatif 3. Min kali min dia akan menjadi plus. Ini kan jadi plus 3. Ingat, hati-hati jika tandanya negatif. Jadi kelompok yang pertama setelah kita hilangkan kurungnya dia menjadi seperti ini. Kemudian yang kelompok kedua, yang di depan selalu kurungnya bisa kita hilangkan. Dia akan menjadi 4x ditambah 1. Kemudian yang di belakangnya, karena tandanya sudah positif, jadi yang di belakang tidak berubah. Kita tuliskan saja langsung. Ini akan menjadi tambah 2x dikurangi 3. Jadi dia tidak berubah sama sekali jika tanda di depannya itu positif. Lebih dari sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan. Kita kumpulkan sesama x. Ini akan menjadi 4x dikurangi 2x ditambah 1 ditambah 3. Kemudian yang di belakangnya 4x ditambah 2x kemudian ditambah 1 dikurangi 3 lebih dari sama dengan 0. Kita lanjutkan lagi, kita sederhanakan di masing-masing kelompok. Nah, yang sebelah kiri akan menjadi 4x kurang 2x, dia akan menjadi 2x. Kemudian tambah 1 tambah 3 akan menjadi 4. Oke, jadi kelompok pertama dia menjadi 2x ditambah 4. Kemudian kelompok yang di belakangnya 4x ditambah 2x itu hasilnya 6x. Kemudian 1 dikurangi 3 itu akan menjadi negatif 2 lebih dari sama dengan 0. Oke, sampai di sini kita lanjutkan. Setelah kita menemukan bentuk sederhana, kita mencari pembuat nolnya dengan cara kita merubah tanda menjadi persamaan, sehingga yang sebelah kiri akan menjadi 2x ditambah 4 sama dengan 0. 4-nya kita pindahkan ke ruas kanan, dia akan menjadi 2x sama dengan positif akan menjadi negatif 4. Kemudian 2-nya akan menjadi per. X sama dengan negatif 4 dibagi 2. X sama dengan negatif 4 dibagi 2 akan menjadi negatif 2. Oke. Kemudian yang di kelompok yang sebelah kanan, ini akan menjadi pembuat nolnya 6x dikurangi 2 sama dengan 0. Selalu kita jadikan sama dengan 0. 2-nya kita pindahkan. Akan menjadi 6x sama dengan negatif, pindah menjadi positif, jadi sama dengan 2. Selanjutnya x sama dengan 2 per 6. Kalian pindah menjadi pembagian. Nah, 2 per 6 apabila bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Ternyata 2 dan 6 bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 2. Dan ini akan menjadi x sama dengan 1 per 3. Oke. Setelah sampai di sini kita sudah menemukan pembuat nolnya. Langkah selanjutnya adalah membuat garis bilangan. Garis bilangan. Oke, kita letakkan yang lebih kecil atau yang lebih negatif di sebelah kiri. Negatif 2 dan 1 per 3. Otomatis yang lebih negatif itu adalah negatif 2. Di sini negatif 2. Dan yang lebih satu itu 1 per 3. Setelah sampai di sini, langkah selanjutnya adalah uji tanda. Ini
bawahnya. Kita uji tanda. Kita pilih sebarang angka, bebas. Boleh di kiri, boleh di tengah, boleh di sebelah kanan. Ya, ada baiknya kita pilih angka yang simpel, yaitu 0. Nah, 0 letaknya ternyata ya kebetulan di tengah lagi. Kita pilih 0 boleh. Kalau seandainya kalian tidak memilih 0 juga boleh. Nah, ini kebetulan 0-nya terletak di tengah. Jadi kita pilih X sama dengan 0. Kita uji ke pemfaktoran tadi, dimana yang tadi itu adalah 2X ditambah 4 dan 6X dikurangi 2. Jadi bentuknya seperti itu. Selanjutnya setiap X kita ganti dengan 0. Dia akan menjadi 2 kali 0 hasilnya 0 ditambah 4, kemudian 6 kali 0 hasilnya 0 dikurangi 2 negatif 2. Sekarang kita cek tandanya, 0 ditambah 4 hasilnya 4 dan 4 itu positif, sehingga yang sebelah kiri dia menjadi positif. Kemudian di sebelah kanan 0 dikurangi 2 jadi negatif 2, itu hasilnya adalah negatif, sehingga hasil akhirnya positif kali negatif hasilnya adalah negatif, sehingga pada saat X sama dengan 0 tandanya adalah negatif. Dan di mana posisi 0 itu berada di daerah tengah, sehingga ini mewakili daerah tengah itu tandanya negatif. Karena setelah kita uji tadi tandanya negatif, otomatis di sebelah kiri dan sebelah kanan itu tandanya positif karena dia selalu selang-seling. Jadi di sini positif, di sini juga positif. Oke. Seandainya kalau kalian menemukan tanda di tengah itu adalah positif, maka di sebelah kiri dan sebelah kanan itu negatif. Dia selang-seling. Bisa positif, negatif, positif, bisa juga negatif, positif, negatif. Oke, kita kembali ke sini. Kita sudah menemukan tanda 0 itu negatif, maka di sebelah kiri dan sebelah kanan tandanya positif. Langkah selanjutnya, karena tandanya pada soal itu adalah lebih dari sama dengan tepatnya, maka kita ambil seperti yang Bapak katakan tadi, jika pada soal itu kurang dari, maka kita ambil daerah yang negatif. Jika tandanya lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka kita ambil daerah yang positif. Oke, sekarang perhatikan pada garis bilangan di mana letak daerah yang positif. Ternyata daerah yang positif itu letaknya di sebelah kiri sekaligus di sebelah kanan. Jadi ada dua daerah penyelesaiannya, sehingga yang kita arsir adalah dari min negatif 2 ke kiri dan 1/3 ke kanan, karena yang kita ambil adalah daerah yang positif. Kita arsir, sehingga bagaimana cara menuliskan himpunan penyelesaiannya? Himpunan penyelesaian, himpunan X sedemikian hingga. Nah, kalau ada dua daerah seperti ini, maka dia akan dibatasi oleh kalimat atau. Jadi X-nya itu terletak di sebelah kiri dari negatif 2, maka X kurang dari negatif 2. Tapi ingat, jika soalnya isi sama dengan, maka ini juga kita isikan sama dengan. Jadi X kurang dari sama dengan negatif 2, itu untuk yang daerah sebelah kiri negatif 2. Karena ada dua daerah, maka kita isikan atau. Atau, kemudian daerah yang sebelah kanan, dia letaknya di sebelah kanan dari 1/3, sehingga X lebih dari 1/3. Karena tandanya isi sama dengan, di sini juga kita isikan sama dengan. Jadi penyelesaiannya kita tuliskan seperti ini: X kurang dari sama dengan negatif 2 atau X lebih dari sama dengan 1/3. Oke, kurang lebih seperti inilah penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak yang bentuknya sebelah kiri nilai mutlak, sebelah kanan juga nilai mutlak. Jadi begini yang dapat Bapak sampaikan.
Apabila ada pertanyaan mungkin atau masih bingung, kita bisa diskusikan lebih lanjut. Untuk itu Bapak tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.